Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kita yang sekarang ini nanti, Briza akan menjelaskan strategi yang ketiga, yaitu mengenai strategi pengelolaan. Oke, kalau yang sebelum-sebelumnya kita mudah membahas mengenai strategi pengorganisasian dan strategi penyampaian, maka strategi yang ketiga adalah mengenai strategi pengelolaan. Nah, strategi pengelolaan ini nanti akan menekankan mengenai kapan sih strategi atau komponen suatu strategi tadi tepat dipakai dalam suatu situasi pengajaran. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai strategi pengorganisasian, ya tadi ya bisa ingatkan kembali, yaitu ada strategi pengorganisasian mikro dan makro, kemudian ada strategi penyampaian yang lebih ditekankan pada bagaimana nanti kita menyampaikan materi yang sudah kita organisasi tadi, gitu ya. Baik melalui medianya, kemudian nanti bagaimana interaksinya si media dengan siswa, kemudian bagaimana juga mengenai bentuk pengajarannya, kelompok, individu, kelompok kecil, kelompok besar ataupun mandiri. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai strategi pengelolaan pengajaran. Oke. Jadi nanti kita akan tahu apa saja yang paling penting dalam urusan atau komponen-komponen yang ada dalam strategi pengelolaan. Nah, ini dia. Ini adalah 4 komponen utama dalam strategi pengelolaan. Yang pertama adalah penjadwalan penggunaan strategi pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah pembuatan catatan kemajuan belajar siswa. Kemudian ada pengelolaan motivasional, dan juga yang keempat adalah mengenai kontrol belajar, gitu ya. Nah, di dalam di dalam komponen-komponen utama tadi, yang pertama adalah mengenai penjadwalan penggunaan strategi pembelajaran. Ini sebenarnya yang ditekankan adalah mengenai kapan dan berapa kali suatu strategi pembelajaran atau komponen suatu strategi pembelajaran dipakai dalam suatu situasi pengajaran. Jadi nanti kita akan tahu, nanti kita menggunakan strategi pengorganisasian itu nanti kapan sih, gitu kan? Strategi penyampaiannya kapan, kemudian strategi pengelolaannya kapan, gitu. Nanti kita harus tahu nih jadwalnya ini kapan saja untuk menggunakan strategi ini supaya tepat, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pembuatan catatan kemampuan belajar siswa. Nah, di sini nanti tahu khususnya mengenai evaluasi, ya. Evaluasi setelah kita mengorganisasi materi, kita menyampaikan, maka langkah berikutnya adalah dalam strategi pengelolaan ini adalah supaya tahu siswa yang kita ajar tadi paham nggak dengan materi yang sudah kita sampaikan. Oleh karena itu nanti kita menentukan apakah evaluasinya ditempatkan di awal ketika menjelaskan, di tengah ataupun di akhir pembelajaran. Baik setiap pertemuan ataupun selama 1 semester, itu nanti harus dicatat supaya tahu kemajuan belajar siswa itu bagaimana. Apakah mereka sudah paham dengan materi yang disampaikan atau masih ketika disampaikan misalkan ada 3 tujuan pembelajaran yang harus dikuasai, ternyata dari 3 tadi masih 2 yang dikuasai, satunya belum. Nanti kita tahu, ini perlu diulang lagi penyampaiannya atau perlu diperbaiki bagaimana supaya siswanya paham dengan materi yang disampaikan oleh gurunya, gitu ya. Kemudian ada pengelolaan motivasional. Nah, ini nanti memang bagaimana supaya kita bisa meningkatkan motivasi belajar siswa, sebenarnya seperti ini ya. Kemudian ditekankan bagaimana cara-caranya sih, jadi supaya nanti siswa tetap ketika di kelas tetap termotivasi, tetap bersemangat, tetap menunjukkan rasa ingin tahu mengenai kegiatan belajar hari ini. Nah, ini nanti adalah mengenai cara-caranya. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan sebagai guru supaya siswa kita itu nanti selalu termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian ada yang namanya kontrol belajar, ya. Di dalam kontrol belajar ini penting sekali, gitu ya. Penting sekali untuk mendeskripsikan strategi pengelolaan, karena
secara langsung bisa memberikan petunjuk bagaimana sebaiknya menata hubungan antara siswa dengan kegiatan belajar mengajar tadi, gitu ya. Ini nanti juga dalam kontrol belajar memberikan kebebasan kepada siswa atau kepada murid kita untuk memilih untuk melakukan tindakan belajar apa sih yang akan mereka lakukan ketika mereka belajar. Apakah nanti mereka belajarnya bisa, saya mau berkelompok atau saya mau belajar sendiri atau seperti apa. Jadi nanti di sini supaya mereka bisa tahu gitu ya apa-apa saja yang akan atau yang bisa mereka lakukan. Itu adalah mengenai secara singkatnya gitu ya. Mengenai kontrol belajar itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah ini, ada aspek-aspek pengelolaan kegiatan pembelajaran. Nah, ada beberapa hal ketika kita mengajar di kelas, ada beberapa hal yang memang atau beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu mengenai pengelolaan ruang belajar, pengelolaan siswa, dan pengelolaan kegiatan itu sendiri. Kita harus tahu bahwa ketika di dalam kelas itu harus menyediakan ruang kelas yang nyaman. Misalkan ruangannya satu kelas itu adalah 5 meter kali 5 meter. Nah, ruangan kelas 5 kali 5 meter tadi idealnya seharusnya diisi oleh berapa orang sih, gitu kan ya. Kalau terlalu sesak maka akan tidak nyaman. Kalau terlalu longgar juga nggak nyaman. Maka harus tahu dulu ruang kelasnya yang buat belajar itu nanti kira-kira bagaimana. Apakah ada ventilasi udaranya, apakah ada AC-nya, atau tempat duduknya nyaman dan sebagainya. Itu nanti juga harus diperhatikan dalam aspek-aspek pengelolaan kegiatan pembelajaran. Kemudian ada pengelolaan siswa. Nah, di dalam pengelolaan siswa itu nanti seharusnya yang dilakukan oleh seorang guru adalah bagaimana sih guru tahu karakteristik gaya belajar siswa itu sendiri berkenaan dengan kontrol belajar itu tadi ya, karena nanti di dalam kontrol belajar itu nanti siswa diberikan kebebasan pilihan ya, supaya nanti dia belajarnya seperti apa, karena setiap siswa itu pasti memiliki kecepatan dalam memahami materi. Ada yang ketika sudah dijelaskan gurunya dengan jelas, ternyata dia satu kali gitu ya, ada yang langsung nangkep gitu, ada yang langsung paham. Tapi ada juga yang siswanya udah dijelasin berkali-kali udah nggak paham-paham gitu. Ternyata apa? Ternyata gaya belajar siswa tadi tidak berasal dari ketika dia mendengarkan gurunya menjelaskan, tapi ketika dia itu bisa belajar memahami materi ketika dia membaca. Nah, seperti itu. Dan hal demikian, maka ketika di pengelolaan siswa, guru harus tahu dalam satu kelas itu nanti sebagian besar atau beberapa siswa itu nanti kira-kira gaya belajarnya seperti apa sih, karakteristik belajar siswanya seperti apa, supaya apa? Supaya nanti gurunya bisa menggunakan strategi pembelajaran yang tepat untuk mengajar di dalam kelas, gitu ya. Kemudian ada pengelolaan kegiatan. Nah, ini tentu saja mengenai model pembelajaran nanti yang akan digunakan gitu ya. Apakah nanti di dalam kelas ini ceramah saja, nonton video, diskusi, tanya jawab dan sebagainya. Itu nanti juga harus diperhatikan bagaimana seorang guru bisa mengelola kegiatannya di dalam kelas. Oh, itu tadi ya. Jadi mengenai pengelolaan ruang kelas tadi dijelaskan sendiri-sendiri. Di sini ada aksesibilitas, mobilitas, interaksi, dan variasi kerja siswa. Itu tadi ya, bisa dijelaskan mengenai fasilitasnya kalau dalam sebuah kelas ukurannya berapa, kemudian siswanya bisa nggak bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain itu bebas atau tidak, terus interaksi antar siswa, interaksi dengan siswa, itu tadi ya. Bisa buat nanti kelompok atau bisa belajar sendiri-sendiri gitu. Kalau yang tadi ya, berdasarkan gaya belajar siswanya, ada yang somatis, ambulatory, visual ataupun virtual, macam-macam tadi ya. Nah, ini kalau kegiatan pengelolaan kegiatan belajar tadi, nah ini sebenarnya yang ingin Budi tekankan adalah kalau di pengelolaan kegiatan belajar tadi kalian harus tahu bahwa ketika gurunya menjelaskan saja ataupun ketika kalian cuma membaca saja verbal gitu ya, yang pertama membaca saja, itu nanti kemampuan yang kalian bisa dapatkan itu hanya 10%.
Tetapi ketika kalian bisa mendengar, melihat gitu ya, melihat dan dengar, terus kalian bisa mengucapkan kembali, itu nanti itu ya ada komponen-komponen presentasenya ada 20% saja kalau kalian mendengarkan. Kalau kalian hanya melihat saja, itu nanti hanya 30% yang bisa kalian dapatkan kemampuan belajarnya. Kemudian ketika kalian bisa melihat dan mendengar, bisa menjelaskan, bisa melihat penjelasannya, visualnya seperti apa, itu nanti bisa dengan 50%. Ketika kalian sudah bisa semuanya tadi ya, mulai dari awal sudah membaca, mendengar, melihat, kalian bisa meningkatkan pada ketika misalkan bisa tanya ini tadi, tolong sebutkan 4 komponen utama dalam strategi pengelolaan, gitu kan? Ketika kalian sudah bisa menyebutkan 4 komponen tadi, gitu ya, mengenai pengelolaan motivasional, pengelolaan siswa, pengelolaan kontrol belajar, pengelolaan kelas gitu ya. Kalau kalian sudah bisa mengatakan semua, berarti itu nanti 70% pemahaman yang sudah kalian dapatkan. Terus ada lagi nih, ternyata kalau sampai dengan kinestetik, di sini adalah kalian bisa mengatakan dan melakukan. Dalam hal ini kalian bisa mempraktekkan, berarti 90% sudah kalian kuasai materi tersebut gitu ya. Itu adalah 6 kualifikasi kemampuan belajar. Jadi kalau biasanya ada pepatah yang bilang gini, saya dengar saya lupa, saya lihat saya dengar saya lupa, saya lihat saya ingat, saya kerjakan saya pahami. Nah itu ya. Jadi kalau nggak salah seperti itu. Kalau misalkan ada saya salah, mungkin bisa dikoreksi ya. Nah, itu adalah beberapa materi yang nanti masuk dalam strategi pengorganisasian. Nah, ada lagi hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kalian nanti dalam strategi pengelolaan adalah harus tahu mengenai tujuan belajarannya, gitu ya. Nah, tujuan belajaran itu kalau kalian nanti mempelajari di dalam Permendikbud mulai dari nomor 21 sampai dengan 24 itu ya, itu nanti kalian akan tahu bahwa tujuan pembelajaran itu tidak hanya sekedar memahami saja, tapi ada tadi kalau memahami, menganalisis itu adalah ranah kognitif, nanti ada afektif juga, sikap gitu ya, terus ada psikomotorik, terus ada juga keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa kita. Kemudian tadi harus tahu karakteristik siswa ya, seperti motivasi, bakat, minat, kemampuan awal, gaya belajar, kepribadian, sebagainya. Dan juga kalau sekarang bisa juga ditambahkan mungkin mengenai dukungan dari orang tua, status sosial ekonomi, itu juga harus tahu mengenai karakteristik siswanya seperti itu. Gitu ya. Ada kendala atau sumber medianya gitu ya. Harus tahu, berarti ini hubungannya sama tadi di strategi penyampaian. Supaya apa? Supaya kita nanti sebagai guru harus tahu bagaimana menyajikan sumber atau media belajar yang gampang diakses oleh siswa kita. Kemudian karakteristik bidang studi nih yang penting juga. Kita harus tahu bahwa kalau ekonomi itu isinya apa saja. Apakah isinya cuma konsep, apakah isinya cuma fakta, apakah isinya prosedur, prinsip, hukum, atau sebagainya. Maka kita harus tahu materinya seperti apa. Yang dicontohkan ini adalah di sejarah. Struktur bidang studi itu terkait hubungan-hubungan di antara bagian-bagian suatu bidang studi. Matematika tentu berbeda dengan sejarah, gitu ya. Struktur bidang studi membutuhkan strategi pembelajaran yang berbeda. Sejarah dapat memulai dengan pokok bahasan apa saja. Kalau matematika tidak bisa, karena kalau matematika itu kan biasanya lebih prosedural ya. Kalian harus bisa yang pertama menulis angka dulu, harus mengenai tahu fungsi matematika seperti apa, terus nanti akhirnya adalah lebih sulit ya. Jadi maka dari itu pemahaman seorang guru terhadap struktur bidang studi yang diajarnya sangat penting dalam penetapan pelajaran yang akan digunakan. Oke, baik, ternyata di strategi pengelolaan ini kita sudah selesai. Terima kasih atas atensinya. Selamat menyimak video ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Mohon maaf, hanya penjelasan singkat saja dari Lisa. Budi tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.